Saya kira mungkin kalau saya pribadi udah nggak makan lagi sih kayak makanan-makanan ya kalau orang Barat saya kemarin ngomongnya makanan sampah sudah banyak yang protes tapi istilah Barat kan junk food gitu loh. Istilah bahasa Inggris kan junk food. Ya makanan-makanan ayam goreng cepat saji, kentang-kentang segala macam itu saran saya itu jangan dimakan. Saran saya. Kenapa jangan dimakan? Anda pernah lihat kentangnya nggak? Pernah. Masuk di mana? Awalnya disimpan di freezer. Betul? Habis itu diapain? Diunyeng-unyeng sebentar, di defrost, and then dimasukkan ke dalam namanya deep frying namanya. Deep frying itu dia dimasak dengan suhu tinggi untuk memberikan crunchy-crunchy-nya termasuk ayam-ayamnya sehingga pada akhir nanti terjadi peningkatan lemak dan peningkatan lemak trans juga dalam produk makanan tadi. Jadi kayak ayam goreng cepat saji itu peningkatan lemaknya luar biasa. Nanti lihat di YouTube namanya Super Size Me. Super Size Me. Jadi ada orang dia coba makan makanan cepat saji selama 1 bulan dan dia harus menanggung beban pengobatan penyakit hampir 90 jenis penyakit selama 9 bulan ke depan. Jadi less processed food atau less junk processed food seperti itu. Jadi kemudian apa lagi? Fresh is the best. Fresh is the best itu semakin segar semakin bagus. Semakin segar semakin bagus. Ya. Nah, ini yang mungkin kita masih kurang. Kalau Bapak Ibu browsing ya di Google itu ada namanya Blue Zone. Blue Zone itu daerah-daerah atau provinsi atau kota-kota di dunia yang angka atau usia harapan hidup mereka tinggi-tinggi semua. Indonesia tidak termasuk yang jelas. Ada di mana? Jepang di Okinawa. Kemudian di Perancis, kemudian ada di Meksiko, di California sebagian, di Korea. Saya lupa itu beberapa tempat lagi. Dan ternyata orang-orang di sana sebagian besar less animal products. Mereka sedikit mengkonsumsi makanan yang bersumber dari hewan. Kan kita butuh protein, benar. Tapi kalau Anda lebih banyak mengkonsumsi protein nabati atau kita lebih banyak konsumsi protein jauh lebih baik. Jadi kemarin itu saya ada protein yang saya makan kemarin ada karbo nggak? Ada serat nggak? Ada, semua ada. Tapi tidak dari hewan. Jadi less animal product. Apalagi beberapa jenis hewan-hewan yang sekarang kayak ayam, mungkin sapi, kan sudah diternak. Jadi mereka tuh kayak Bapak Ibu pernah lihat nggak? Lagi bawa mobil di jalan gitu kan, ada di tol, tiba-tiba di samping Anda ada gerombolan ayam lagi dibawa. Lihat nggak? Lihat wajah mereka nggak? Wajah ayamnya. Sedih loh mereka. Gitu, kayak menunggu kematian gitu. Nggak ada bahagia-bahagia. Coba Anda lihat ayam yang main di kampung itu kan happy gitu ngeliatnya gitu kan, ketemu teman-temannya gitu kan, ngobrol. Cingkrama mereka gitu kan sambil nggak gaul-gaul apa kayak yang saya kemarin iguana putih yang saya share itu kan, kasih sayuran nggak mau gitu kan, gitu kan. Jadi itu less animal product. Jadi kalau Anda contoh gini ya, kita mungkin saya coba kasih tahu Bapak Ibu biar Anda bisa paham perbandingannya. Ada tahu kacang Arab? Tahu? Yang biasa dibikin humus itu loh. Kalau bahasa orang sana mah chickpea. Entah itu pelecehan buat orang Arab, saya nggak tahu juga. Makanya saya tidak mau makan kurmanya Amerika. Kurma yang gede-gede gaban itu, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Mereka punya izah, saya juga punya izah. Mereka nggak mau makan kurma Arab, kita makan kurma Arab aja. Nabi kita orang Arab. Karena Amerika kan punya kurma sendiri kan, yang kita harganya itu luar biasa mahal, busuk gede kayak belimbing gitu. Itulah mereknya, nggak usah disebut. Chickpea atau mungkin kacang Arab dibandingkan dengan ayam, lemaknya kacang ini jauh lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, zat besinya jauh lebih rendah. Zat besi lebih tinggi dibandingkan dengan ayam. Kemudian fibernya, kalau Anda makan ayam tuh nggak ada serat. 0 seratnya. Tapi kacang ini punya serat. Maka bagi Anda yang susah buang air besar, konstipasi seperti itu, salah satu yang bisa Anda konsumsi adalah mengkonsumsi susu yang tinggi serat. Yang jelas bukan susu sapi. Susu sapi
seratnya nggak banyak, banyaknya lemak. Ya, jauhilah susu sapi. Kalau saran saya jauhi susu sapi, apapun bentuknya. Ya, sekali-sekali sih silakan. Kemudian proteinnya kurang lebih sama dengan ayam, cuman yang luar biasa sodiumnya atau garam natriumnya itu lebih rendah di chickpea atau mungkin kacang Arab. Ya, jadi kalau Anda makin pagi-pagi sarapan kan biasa sarapan bubur ayam misalkan. Ganti dengan kacang ini. Kacangnya Anda kukus, Anda steam, ya, kemudian Anda ancur-ancurin, masukin nanti kasih zaitun sedikit, kasih garam, kasih kurma sedikit, udah jadi bubur ayam. Ala-alanya kita gitu loh. Biar lupa dengan mantan gitu kan, mantan bubur. Ya. Nah, jadi bentar. Itu beberapa rulesnya. Kemudian apa lagi? Mulai sekarang, pakailah pemanis yang alami. Ya, pemanis alami contohnya apa? Yang jelas bukan gula pasir. Jadi kalau Bapak Ibu, banyak yang tidak sadar ketika Anda beli teh dalam botol, atau teh dalam kotak, atau mungkin jus dalam kotak, dalam bentuk apapun, itu gulanya tinggi loh. Itu minuman, tapi yang kita sering lupa adalah kecap, saus, itu tinggi juga gulanya Pak. Kecap itu saus ya, saus itu banyak gulanya. Ya, makanya mulai sekarang jangan biasa banyak makan saus. Itu caranya gimana? Ya bikin sambal lah. Oh, sudah saya ajarin caranya. Ya, sambal dikasih kurma itu kan enak. Kemudian more plant protein. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga badan kita agar lebih fit, mulai sekarang lebih banyak makan protein dari tumbuhan. Ya, jadi kalau nanti makan bubur ayam, makan mie ayam, yang Anda makan apa? Nah, kalau saya saran nih, kalau mau sih, mau nggak makan mie ayam? Mau. Nanti bilang sama abangnya, Bang, kuah isinya mangkoknya kuah, sambal sama sayur sawi aja, Bang. Saya makan soto nggak? Saya makan soto. Isi soto saya apa? Isinya seledri. Seledrinya sama kuahnya sama ayam saya nggak makan. Kadang-kadang kalau ada telur puyuh saya makan telur puyuh sebagian gitu kan. Kalau ada kentang sama. Jadi isinya emang bukan soto bukan soto kebanyakan ya. Jadi kita unik sendiri hal-hal begitu jadi menarik dalam tubuh kita, dalam diri kita tiap hari Ustaz. Jadi makan soto isinya apa? Nasi. Nasinya udah masalah nggak? Masalah. Udah direfinasi, diputihkan, diapain segala macam kan gitu. Habis itu dikasih apa? Soto. Ayam. Ayamnya masalah nggak? Masalah. Tanyalah kepada orang-orang yang kena autoimun, bolehkah dia makan ayam broiler? Ah, boleh. Coba aja kalau mau makan. Apa sebabnya? Tanya aja sama yang ternak. Nanti kalau saya bilang boh, lagi tanya aja. Isinya kalau mereka untuk bisa dapat ayam kayak begitu tuh diapain aja gitu. Tuh. Jadi ayam udah mah. Jadi isi sotonya nanti apa? Kuah, seledri, daun bawang, toge. Sehat nggak? Wih, sehat Pak. Soto apa? Soto. Coba deh praktekkan begituan, nanti Anda akan kecanduan loh. Dan habis makan itu, Anda akan bahagia. Kenapa bahagia? Kan enzim, Pak. Kayak begini ada enzimnya. Ada fitokimianya, fitonutriennya. Makanya orang coba dibandingkan. Nanti coba teman Anda kasih gorengan 5 sama Anda makan rujak. Mana wajahnya lebih cerah setelah makan? Bisa kita bandingkan. Karena good food is good mood. Moodnya dapat dari mana? Dari serotonin, dari triptopan, dan dari mana? Kalau di-trace balik ke belakang, maka ujung-ujungnya dari mana? Dari asam amino. Asam amino dapat dari mana? Banyak sumber-sumber dari protein juga ada, madu juga ada, segala macam buah-buahan juga ada seperti itulah. Ya, maka semakin bagus makanan tadi, semakin asli, semakin baik, gitu kan. Dan saya mulai sekarang saran saya jangan ada gula di antara kita. Nanti badannya pada awalnya Anda akan sakau. Jadi tubuh kita itu gini.
Jadi kalau misalkan kita dulunya A ya, dulu kondisi badannya A, saya kasih gambaran gitu aja. Sekarang B, kemudian aslinya normalnya tuh A. Untuk berubah dari B ke A lagi, kadang-kadang butuh transisi. Ini sebut dengan detox tuh kayak begitu tuh. Ya, tapi kalau kita bisa melewati itu, insya Allah kan kembali normal ke A lagi. Jadi kalau Anda yang dulunya bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur, ayo berjuang untuk itu. Maksudnya, kenapa nggak bisa gitu? Karena dulu saya bisa kok. Kemungkinan besar ada banyak sampah-sampah di badannya yang bermasalah, yang bikin masalah. Dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa. Kok bisa kayak begitu? Mungkin dari air juga bikin masalah kita gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi, eh itu. Kemudian avoid, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Avoid, hindari endocrine disruptor. Apa itu endocrine disruptor? Nanti browsing aja. Namanya endokrin. Banyak banget makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang sekarang kategorinya endokrin disruptor. Dia pengganggu atau perusak hormon. Paling banyak ada pada apa? Paling banyak ada pada kosmetik. Banyak pada kosmetik. Ya, dari mulai lipstick, dari mulai deodoran, sampo ada. Ya, apalagi kayak perempuan kan banyak, termasuk juga kayak pembalut wanita. Hati-hati dengan pembalut wanita. Ya. Bagusnya gimana? Pakai kain aja. Lebih safe. Ada bahan kimia kan? Ada kok yang buka, yang jual kok ada sekarang. Maaf, pembalut wanita yang pakai kain tuh. Saya dulu bukan pernah nyoba. Ya pernah berjualan. Dengan endokrin disruptor banyak pada obat-obatan. Juga banyak.